starts again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Fajar Arif Hidayatullah. Dalam kesempatan video pembelajaran kali ini, saya akan menerangkan sedikit yaitu hakikat ilmu pengetahuan sosial. Nah, hakikat ilmu pengetahuan sosial ialah dikembangkan berdasarkan realita kondisi sosial budaya yang ada di lingkungan siswa, sehingga dengan ini dapat membina warga yang baik yang mampu memahami dan menelaah secara aktif berpartisipasi dalam lingkungan kehidupan baik di masyarakat, negara maupun dunia. Adapun ruang lingkup ilmu pengetahuan sosial itu meliputi aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama itu manusia, tempat, dan lingkungan. Nah, yang kedua itu ada waktu, keterlanjutan, dan perubahan. Dan yang ketiga itu ada sistem sosial dan budaya. Nah, yang terakhir itu ada perilaku, ekonomi, dan kesejahteraan. Nah, selanjutnya itu ada pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Pembelajaran ilmu pengetahuan sosial itu yang pertama ada pendidikan ilmu pengetahuan sosial sebagai pendidik nilai. Nah, sebagai pendidik nilai itu dapat diberikan dalam pembelajaran pendidikan ilmu pengetahuan sosial karena pendidikan IPS itu memuat 3 sub tujuan. Nah, yang pertama itu ada sebagai pendidik kewarganegaraan. Yang kedua, sebagai ilmu konsep dan generalisasi dalam disiplin ilmu-ilmu sosial. Nah, yang ketiganya itu ada sebagai ilmu yang menyerap bahan pendidikan dari kehidupan nyata dan menyatakan kemudian dikaji secara reflektif. Nah, selanjutnya itu ada pendidikan IPS sebagai pendidikan multikultural. Pada pendidikan multikultural selalu muncul dua kata kunci, yaitu pluralitas dan kultural. Nah, pemahaman pluralitas mencakup segala perbedaan dan keragaman. Adapun bentuknya kultural tidak bisa lepas dari 4 tema penting, yaitu ada aliran atau agama, ras atau etnis, suku, dan budaya. Dua hal itu yang menjadi inti pada pendidikan multikultural. Multikulturalisme merupakan suatu konsep di mana sebuah komunitas dalam konteks kebangsaan dapat mengakui keberagaman, perbedaan, dan kemajemukan budaya baik ras, suku, etnis, dan agama. Masyarakat multikultural dalam masyarakat yang senantiasa memiliki optimisme untuk menyelesaikan persoalan apapun yang dihadapi. Nah, selanjutnya juga itu ada pendidikan ilmu pengetahuan sosial atau IPS sebagai pendidikan global. Sedangkan pendidikan global itu merupakan upaya untuk menanamkan suatu pandangan tentang dunia kepada siswa dengan memfokuskan bahwa pendapat saling berkaitan antara budaya, umat manusia, kondisi planet bumi. Tujuannya pendidikan global untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk hidup secara efektif dalam dunia yang sumber daya alamnya semakin menipis dan ditandai oleh keragaman etnis, pluralisme budaya, dan semakin saling ketergantungan. Selanjutnya ada prinsip pembelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Dia terbagi menjadi 3,
Yang pertama ada integrasi dan interrelasi dari berbagai cabang ilmu sosial dalam menelah gejala dan masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Nah, yang kedua itu realitas dan fenomena sosial yang dirumuskan atau diorganisasi dengan pendekatan interdisipliner atau aspek dan cabang-cabang keilmuan. Nah, yang ketiga itu ada suatu mata pelajaran yang terkait dengan aspek-aspek dari ilmu-ilmu sosial yang sudah diseleksi dan diadaptasi sesuai untuk kepentingan pembelajaran di sekolah. Nah, adapun tujuan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi, dan terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari baik yang menimpa dirinya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share.